Semangat membara, tak kenal menyerah. Tridharma selalu siap sedia. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Tridharma rela berkorban jiwa untuk bangsa dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kapal Publik hari ini melaporkan ungkap kasus penipuan yang dialami oleh pedagang di Pasar Sentiong, Polsek Balaraja, yang mana hari ini dilakukan rilis oleh Kapolres Tangerang di Polsek Balaraja. Ini ada salah satu barang bukti yang dilakukan oleh para tersangka untuk menipu para pedagang yang digunakan untuk mengangkut bawang merah. Oleh para tersangka menipu pedagang itu, salah satunya mobil ini. Dan di sana ada plat nomor polisi yang dipalsukan. Oke. Jadi barang bukti plat nomor yang dipalsukan yang digunakan untuk menipu korban oleh tersangka. Jadi ada indikasi ini bahwa sudah terstruktur dan terencana. Mereka emang kegiatannya menipu para pedagang. Yang menjual bawang dari Facebook jualannya. Ini yang nawarkan barang. Oh, yang nawarkan barang korban ya? Korban enggak ditelepon kan? Bukan. Yang nawarkan barang di Facebook siapa? Korban. Nah, iya korban kan. Korban kan jualan bawang dari Facebook. Iya kan? Ditelepon sama pembeli kan? Ini kan pembeli kan? Iya. Dia berani beli dengan harga tinggi kan? Sehingga korban tertarik. Kan gitu. DP dulu. Iya. Ditarik ke sini. Iya. Harga bawang berapa? 22.000. Iya. Yang normal. Oh, yang normal itu kemarin enggak ada lompat 17. Nah, 17.000. Si korban mau jual barang berapa harganya? Ditawarkan. Bukan, korban. Oh, potong. Jadi gini loh. Yang membuat korban tertarik menjual ke dia kan karena dia berani beli tinggi, gitu loh maksudnya. Jadi saya pengen tahu harga bawang tuh di umum berapa? Dia nawarin 17 pasti kan? Hah? Oh, korban 22. Ini mau? Mau. Dia langsung mau kan? Tertarik. Oh, berarti korban memang 22.000 dia nawarinnya ya? Mau langsung berani transfer, mancing kan? Nah, itu datanglah dia ke sini. Posisi bawang ada di sini kan? Dari Brebes. Kirim ke Pasar Sentiong. Akunnya korban apa namanya? Kalau Iya. Dia kan DM nih. ya, Dia DM ke akun korban kan? akunnya Pertanyaannya akun yang dari Brebes ketemu di Sentiong. Itu barang dipindahin ke mobil pelaku. 1,4 ton ini ya. Semuanya udah pindah. Setelah itu sana 3 karung di mana posisinya? mobil korban. Nanti di korban. Korban Iya. Pertama training dulu ya sebenarnya di Balaraja. Kalau 80.000. Huh? Tahu ini barang hasil? Enggak. Hah? Enggak. Pak Haji, pekerjaan sehari-hari apa? Jualan sayuran, sayuran.
Harga pasaran berapa? Harga pasaran segitu. Berapa? 14.5, 14, 12. Harganya maksudnya kan 14.5. Iya. Terus yang DPO berarti berapa? 2 ya? T ini perannya apa? Ini yang pemilik mobil. Bapak dikasih berapa? Nah, dikasih berapa setiap aksi penipuan? 2 juta, 1 juta, 2 juta. Dikasih 2 juta. Udah berapa kali? Udah 2 kali, Pak. 2 kali. Di mana aja? Di sini semua? Ya, di Bitung saja. Oh, ada lagi TKP Bitung. Tapi yang ini tidak masuk. Iya, makanya ada lagi Bitung nih TKP-nya. Di sini berapa kali Pak? Di sini sudah sekali. Yang ketangkep ya. Pak Agung mana? Ini apa perannya? Hah? Supirnya siapa? Disewa berapa sama mereka? Tahu tapi kegiatan penipuan ini tahu ya? Tahu. Tarifudin. Ini apa perannya? Mulik. Ampun. Tahu Pak? Iya tahu ada ini proses jual beli ini nggak bener tahu. Kurang tahu kalau itu, saya tahu nyawa komunikasi aja. Yang bayar bapak siapa? Teh Yani. Mau dicari tuh. Kasihan. Nggak tahu benar? Saya tahu. Hah? Tahu ya? Kan satu mobil. Itu kan cuma satu mobil. Pak Indra Jaya mana? Ini apa? Sama. Yang bayar siapa? Ibu. DPO-nya ibu. Oh itu tuh. Dijual harga 14 emas. Coba di Google harga bawang berapa nih coba? Google bawang merah. Cari di Google aja dulu. Pisoka, yang kuli Pisoka. Yang Lampung Pak Indra tadi siapa? Kuli. Orang nama. Agung Rastia. 27 ribu. Hah? 27.000. Harga pasaran. Hah? Di sini sekitar 25 kan? Hah? Sekitar 25 dengan 25 ya? Berkisar 25 sampai 27 di internet. 25 sampai 27. Mereka beli 22 ya karena jalur ini. Ini 27 ini kepada pelanggan akhir ya, konsumen akhir ya. iya. 25 sampai 27. Ini belinya 14 setengah. Sumber data dari mana? Nanti dinas perdagangan di sini periksa juga untuk memperkuat harganya tadi 480 ya PD Pasar, dinas perdagangan periksa aja. Ini dari keterangan untuk menerangkan harga ini. Jangan di nomor 12. Harus saya Oh iya. Berarti 25 ya, di Jakarta 27 nih. Jadi 1,44 ton ini nilainya berapa? Harusnya kan berarti korban dirugikan kali 22.000 ya? Hah? 32 juta ya? 32 juta. Dia sudah 3 kali. Yang pertama kedua berapa ton? Yang ini yang Kerugiannya? 2 ton. Terus apa yang berikutnya?
2 ton tadi kali berapa? 44 juta. Tadi 32 juta. 76 juta. Jahenya berapa? 76 tambah jahenya berapa? 27 ya? Berapa nilainya? Transaksinya? 10 juta. Tadi 103 juta. Kerugian 3 orang ini. Harusnya mereka dapat uang segitu kan? Ada yang 20 juta, ada yang 50, ada yang 44, 70, 44, 30 sama 20 gini. Yang chatting dengan korban siapa? Ini si Yani. DPO-nya siapa namanya? Harus kejar. Harus ditangkap ya, Pak. Berarti di sosialisasikan barangkali ada korban lain juga. Pernah juga? Ada korbannya? Ada LP-nya? Ini yang kayak satu lagi jengkol. Tadi bawang, 2 LP bawang, 1 jahe. Terus ini Jengkol itu sama lagi? Kecantannya juga ada? Itu kembalinya. Selain ngangkut bawang, pernah apa lagi? Bawang merah aja? kemarin yang labu siam siapa? Labu siam ada juga? Ada pertanyaan. Apa? Labu siam pernah? Jarak saya. Labu siam, bawang merah, jengkol, kunyit, jahe. Bapak pernah ngangkut apa aja? Kalau saya waktu di Tiga Raksa, saya cuma udah datang ke situ udah pada bongkar semua. Apa? Labu siam itu. Jadi ke sana itu udah tinggal sisa labu siam sih, sisa orang bongkar itu. Tinggal dikit lagi. Oke, kita mulai ya. Bawangnya kan nggak? Bawangnya udah dijual Mas. Bawa aja sini bawangnya. Saya jadi dia beli bekas di sana. Nggak bekas ya, masih dipakai. Bekas ada biasanya. Keterikan lagi lah. Ketrik lagi. Biasanya dirubah dia keterik lagi. Dia bisa dan dia ternyata keterik lagi ya ini nggak pernah ada semua. Oh gitu. Tapi pemilik mobil ini periksa juga. Saya izin buka masker ya. Tolong dijaga jaraknya. Rekan-rekan, sore hari ini saya akan merilis ungkap kasus yang dilakukan oleh jajaran Polsek Balaraja yang baru saja mengungkap kasus sindikat penipuan jual beli palawija ya. Yang kita amankan sekarang adalah 3 TKP terakhir, yaitu transaksi jual beli bawang merah dan juga jahe. Nah, sindikat ini juga pernah melakukan berkali-kali jual beli, melakukan penipuan jual beli labu, kemudian kunyit dan berbagai jenis palawija lainnya. Pelaku adalah sekelompok orang yang berpura-pura sebagai pembeli. Antara pelaku dan korban awalnya berkomunikasi via DM Facebook. Ya, ini Facebook dari pelaku. Karena korban menawarkan bawang merah di Facebook, kemudian direspon oleh saudara Y. Ini bukan foto aslinya. Saudara Y ini seorang perempuan, statusnya DPO. Dia setuju dengan
harga barang yang ditawarkan oleh korban, yaitu 22.000 per kilogram. Kemudian pelaku saat itu juga mentransfer uang 1 juta sebagai DP. Ini buktinya. Karena sudah dikasih DP, maka korban percaya dan disepakati. Korban yang berasal dari Brebes, seorang petani dan pengusaha bawang merah, akhirnya sepakat untuk melakukan transaksi dan mengantar barangnya, bawangnya ke sini, ke Pasar Sentiong di Balaraja dengan DP 1 juta. Tidak lama setelah ditransfer DP 1 juta, kemudian korban membawa barangnya 1,44 ton bawang merah yang disepakati harga per kilogram 22.000. Setelah ketemu di sini di Pasar Sentiong, pelaku yang berjumlah 6 orang, mereka menggunakan 2 kendaraan. Yang pertama kendaraan Grand Max ini untuk mengangkut bawang hasil kejahatan itu, satu lagi sebuah kendaraan kecil yang mereka gunakan. Akhirnya disepakati barang dipindahkan dari mobilnya korban ke mobil pelaku. Setelah barang dipindahkan, pelaku satu persatu meninggalkan tempat dengan alasan kepada korban akan mengambil uang ke ATM. Karena korban percaya, sudah disepakati, akhirnya membiarkan pelaku satu persatu meninggalkan tempat mereka. Dan setelah kejadian itu pelaku tidak pernah kembali lagi, sehingga akhirnya korban dirugikan. Saat itu harusnya dia menerima uang 36 juta ya, tadi kita hitung 1,44 ton kali 22.000, tapi dia hanya baru menerima 1 juta. Setelah dilakukan penyelidikan oleh jajaran Polsek Balaraja, akhirnya terungkap ya, ada 5 orang sudah kita amankan. Kemudian 2 orang berstatus DPO, ya, saudara Z dan saudara Y statusnya DPO. Dia adalah otak dari sindikat penipuan dengan modus berpura-pura sebagai pembeli barang palawija ini. Kemudian yang lainnya ada yang berprofesi sebagai orang yang ikut mengangkut barang, ada orang yang mengantar barang, dan ada juga orang yang sebagai pembeli. 1 orang kita tetapkan sebagai tersangka penadah atau pertolongan jahat karena membeli barang hasil kejahatan. Dia tahu secara patut dan sadar, dia membeli harganya 14.500. Ini saudara S dari Serang. Karena harga bawang itu di Tangerang sudah kita cek harganya 25.000 per kilo. Kemudian di Jakarta ini kita Google tadi 27.000, itu range-nya. Jadi ketika dia membeli harga 14.500, maka dia patut diduga mengetahui bahwa barang itu adalah hasil kejahatan. Sudah sepakati. Kemudian kasus ini masih kita kembangkan, kita masih mencari 2 orang pelaku yang DPO. Sampai dengan saat ini ada 3 laporan polisi yang ditangani oleh Polsek Balaraja. Ada 3 korban, 2 korban adalah pengusaha bawang merah, dan yang 1 korban adalah pengusaha jahe. Barangnya sudah pernah dikirim ke sini, ditipu juga sama mereka. Ya, tadi kita dengar juga yang punya mobil ini juga pernah melakukan itu di daerah Curug, Labu ya barangnya. Ini akan kita kembangkan apakah di Polres lain masih ada kejadian serupa. Nah, terhadap para tersangka kita terapkan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara. Kemudian pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah kami memberikan saran kepada masyarakat, hati-hati, agar hati-hati. Kita boleh saja dan dapat melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan medsos, tapi ketika melakukan transaksi tolong hati-hati ya. Kita hilangkan celah-celah orang untuk melakukan kejahatan. Mereka sindikat ini berusaha meyakinkan korban dengan cara mentransfer duluan 1 juta, sehingga akhirnya yakin, sehingga korban pun mau membawa barangnya dari Brebes ke sini, dari Brebes Jawa Tengah ke Tangerang. Kemudian dalam prosesnya ada kelalaian juga dari korban yang mudah percaya padahal baru sekali ketemu,
akhirnya barang bisa bergerak di luar pengawasan kita dengan alasan akan mengambil uang di ATM. Hati-hati, kita harus bijak juga bermedsos karena apa yang ditampilkan profilnya ini belum tentu sesuai. Ini bukan foto dari tersangka Y yang statusnya DPO, ya. Ini hanya untuk meyakinkan. Di sini juga harus ada kontrol juga ketika profil itu tidak sama. Profilnya diingat-ingat, mungkin kita berdagang apa, pembelinya siapa, DM, pembeli begitu tidak sama dengan fisik, kita juga harus mengantisipasi, ya. Kita berusaha hilangkan sebesar mungkin kesempatan orang untuk berbuat jahat. Ini adalah barang-barang bukti yang kita amankan. Ini bekas sisa dari bawangnya, daun bawangnya, ini karungnya. Kemudian mereka menggunakan handphone untuk komunikasi dan beberapa plat nomor palsu, ya, yang digunakan. Ini pasti kan dibantu juga sama para tersangka lainnya ini, baik kuli maupun supirnya. Coba diangkat plat nomornya. Ini plat nomor mobil yang selalu mereka gunakan berganti-ganti, ya. Jadi mari sama-sama kita persempit ruang gerak para pelaku kejahatan ini. Kita harus waspada, ya, apalagi kita bertemu dengan orang-orang baru. Tolong kita lakukan sistem pengamanan yang baik, transaksi yang benar. Kita persempit ruang gerak para pelaku kejahatan itu supaya kita tidak menjadi korban penipuan. Sekali lagi, kasus ini masih kami kembangkan. Ini proses saat pemindahan barang dari mobil korban ke mobil pelaku. Mereka menggunakan plat nomor yang diduga palsu, ya. Dari 3 laporan polisi ini, total kerugian ketiga korban adalah 103 juta rupiah. Barangnya adalah, yang hilang adalah bawang merah, 2 laporan polisi, dan 1 lagi jahe yang sudah hilang, kemudian dijual oleh para pelaku kepada penadah. Kemudian hasil kejahatannya masih kita kembangkan, digunakan untuk apa saja, ya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dalam press release sore hari ini. Pak BP yang tepat. Yuk mundur yuk. Angkat aja bajunya, Pak. Plat nomornya diangkat yang banyak. Ini karungnya ya, nanti kita lihat mobilnya ya. Nah, mobil ini punya siapa? Hah? Bapak. Ini plat nomornya Bapak, bukan kan? Iya. Kalau kerja benar kan nggak mungkin ya ganti plat nomor. Tapi saat transaksi dipakai ini kan? Siapa yang mengganti plat nomornya? Kalau transaksi betulan kenapa harus ganti plat nomor? Oh, ini sisa itunya ya? Sisa bawang ini. Daun bawang. Player, rekan, ada yang mau tanyakan? Jadi sindikat penipuan lewat Facebook ini kan, kalau tadi lihat ada barang bukti nomor plat polisi palsu. Ini ada indikasi bahwa kelompok ini terstruktur, terencana, dan dilakukan di beberapa tempat. Ini tulisannya. Ya, nanti kita dalam. Berarti mereka ini harus Sadar. Patut diduga dengan sengaja melakukan tindak pidana penipuan. Sadar. Mereka sadar. Tadi saya tanya, makanya ini mobilnya siapa? Mobilnya Pak Salmin. Punya plat nomor. Kenapa diganti? Jual beli bawang kenapa diganti? Ini kan bukan jual beli narkoba. Jual beli bawang berarti proses jual belinya tidak benar. Dia tahu Sudah ada niatan jahat di situ ya? Iya. Kalau kayak kuli-kuli pangkulnya itu kan biasanya kan kalau pasar ayo ikut gitu. Ya, nanti kan kita lihat dari kepatutan ongkosnya dan dia tahu apa tidak. Kemudian ini malam-malam. Tadi saya lupa. Ini jam 11 malam.
Ya kan transaksinya? Jam 5, jam 3. Sore. Pagi. Ya oke lah kelihatan pagi, tapi sepi kan? Tempatnya sepi. Nah ini juga hati-hati, tadi tempatnya sepi lupa kita sampaikan. Sempat ditimbun kan? Hah? Sempat ditimbun nggak barangnya? Langsung Atau langsung di... ke Serang, lalu pasar lagi. Marginnya kan besar sekali, 14.500. Yang ini nggak pakai modal, penipunya. Geser 14.500. 1 juta. Modal 1 juta. 1 juta modalnya. Sama buka akun Facebook. Oke ya, terima kasih Pak Kapolsek. Di mana kami berada, merah putih selalu di dada. Tridharma rela berkorban jiwa untuk bangsa dan negara. Lebih baik gagal di medan latihan daripada gagal di medan pertempuran. Mari kita berlatih bersama. Kalau tidak mau pulang nama, di bawah naungan Ibu Pertiwi, Tridharma tak pernah ingkar janji untukmu bangsa dan negeri ini. NKRI harga